Balik lagi bareng gua Aditya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gue kembali hadir dengan sebuah cerita baru, yaitu cerita horor yang ditulis oleh akun Twitter Mas Rian. Dan gue sendiri sudah meminta izin kepada penulis untuk menceritakan ceritanya pada cerita kali ini, yaitu sebuah cerita horor yang berjudul 10 hari dengan makhluk halus. Seperti apakah ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah salah satu followers gua yang mendapatkan kos-kosan murah, tapi di luar dugaan itu adalah sebuah gedung yang sudah lama kosong dan menyimpan banyak cerita mistis menurut masyarakat sekitar. Kejadian ini berlokasi di Bandung. Gua nggak akan kasih tahu secara spesifik lokasinya di mana dan tokoh yang mengalami kejadian ini. Di sini gua akan bercerita dalam sudut pandang tokoh yang mengalami kejadian ini secara langsung. Perkenalkan, nama saya Andri. Kejadian yang akan saya ceritakan sudah cukup lama, tapi membekas di ingatan saya sampai sekarang. Saya tidak akan menceritakan wilayah gedung tersebut demi kebaikan warga sekitar. Tolong didengarkan baik-baik dan diingat nama-namanya. Saya memberanikan diri untuk merantau ke daerah lain dan cukup jauh dari tanah kelahiran. Dengan kondisi uang yang cukup, saya harus bisa mengelola keuangan agar dapat tetap hidup di sana. Salah satu caranya adalah mencari kos-kosan yang semurah mungkin namun cukup layak untuk ditempati. H-1 sebelum keberangkatan, saya bermimpi berada di dalam sebuah gedung yang asing. Gedung yang gelap dan kondisinya mengenaskan. Tembok yang hancur dan menghitam. Di mimpi tersebut pun saya melihat beberapa orang sedang asyik mengobrol. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi mereka tahu ada saya di sana. Mimpi yang random, jadi saya lupakan begitu saja. Dengan berat hati saya berangkat dan berpamitan dengan ibu saja, karena ayah saya sudah tiada pada saat saya kecil. Tak lupa saya berpesan kepada adik untuk menjaga ibu selama saya merantau. Saya lupa berapa jam perjalanan, namun saat sudah tiba di terminal bus, seorang teman lama menyambut dan bersedia membantu saya untuk mencari kos yang murah. Ternyata tidak mudah. Kos-kosan yang berada di sekitar area kampus sudah full semua. Kalaupun ada, harganya yang tak cocok dengan kantong saya. Akhirnya teman saya pun menyarankan untuk melanjutkan esok hari karena hari sudah sangat sore. Slow aja sob, nyari kosan tuh nggak gampang, apalagi yang murah. Kosong bentar aja, pasti sudah langsung ada yang ngisi. Oh iya, sampai lupa. Nama teman saya ini AB. Tentunya itu nama samaran ya. Untuk sementara, saya menumpang di rumah AB. Untungnya kedua orang tua dia mengizinkan. Sesampai di rumahnya, saya langsung merepakkan badan ke kasur. Letih rasanya setelah perjalanan jauh dan langsung berputar-putar kota mencari kos-kosan. Sampai akhirnya saya pun tertidur. Percaya atau tidak, saya kembali bermimpi yang sama persis seperti saya saat tidur di rumah. Gedung tua, hancur, dan dinding yang hitam. Lagi-lagi saya tidak memperdulikan dan saya mengecuhkan begitu saja. Esoknya jam 11 siang, kami berdua berangkat untuk kembali mencari kos-kosan. Kali ini di wilayah yang lain, namun masih terjangkau dengan wilayah kampus. Sialnya sampai malam hari, kami tidak dapat kos-kosan yang sesuai dengan kemauan. Dengan kondisi yang cukup lelah, kami pun kembali ke rumah AB untuk beristirahat. Sepanjang perjalanan, saya hanya bisa terdiam, merenung dengan kondisi yang seperti ini, dan mencoba berpikir dengan logika, apakah zaman sekarang masih ada kos-kosan yang murah. Udara malam itu sangat dingin, karena siang sampai sore hujan tak henti. Saya merasakan tubuh AB yang sedikit gemetar karena menahan hembusan angin malam. B, mau gantian?
Tanya saya yang tak enak dengan AB. Gak usah, kalem aja lah, jawab AB. Baiklah, saya pun tak bisa memaksa. Pandangan saya langsung mengarah ke kiri dan langsung terfokus dengan satu lembaran yang menempel pada sebuah tiang. Di kertas tersebut tertulis kata-kata yang sangat saya impikan. Terima kos putra murah. Di bawahnya terdapat sebuah nomor yang bisa dihubungi. Saya pun bergegas mengambil HP di saku jaket dan menyimpan nomor telepon tersebut. Awalnya saya berniat untuk langsung menelepon dan mengajak AB ke sana. Namun saya urungkan karena sudah cukup malam dan saya pun tidak enak dengan AB. Saya putuskan untuk menelpon esok hari saja. Keesokan harinya saya sudah bersiap untuk berangkat, tapi AB yang tipikal pelupa baru bilang ke saya kalau hari ini dia ada kelas di kampusnya. Sedikit kesal sih, tapi saya sabar diri saja. Sudah ditolong, gak mau juga saya komplain. Sorry ya sob, gua beneran lupa, ucap AB yang terburu-buru karena telat. Iya, santai aja lah B, nanti gue naik ojek aja. Lah ngapain naik ojek, pakai aja motor gua nih, ucap AB sembari melemparkan kuncinya. Terus, lu ke kampus gimana? Tanya saya yang heran. Gua bareng temen. Udah, santai aja lah, kayak siapa aja lu, jawab AB. Ada sedikit rasa gak enak, tapi AB kadang marah kalau saya nolak bantuan dari dia. Saya dan AB pun berpamitan dengan orang tuanya. AB langsung menuju gang rumahnya karena di sanalah temannya menunggu. Ternyata itu adalah pacarnya. Setelah batang hidung AB hilang, saya langsung menelepon nomor yang semalam saya simpan. Awal panggilan ada nada operator yang memberitahu kalau nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Saya masih penasaran dan saya coba sekali lagi untuk menelponnya. Tut. Lah, nyambung. Tadi kok nggak bisa dihubungi? Halo, suara laki-laki dari sana. Seperti bapak-bapak jelasnya. Halo pak, saya mau tanya, ada kamar yang kosong nggak pak? Tanya saya yang penuh harap. Ada, datang saja, jawab laki-laki tersebut. Jujur, saya mendengar suara laki-laki tersebut seperti janggal. Namun biarlah, saya butuh kamar kos yang murah. Setelah dapat alamat yang didapat, saya pun membuka aplikasi map yang ada di HP. Jaraknya cukup jauh, sekitar 30 menitan dari rumah AB. Di map tertera perjalanan memakan waktu 30 menit. Tapi kenyataannya butuh waktu 1 jam lebih untuk sampai ke sana. Selain karena macet, jalan menuju gedung ini yang masuk ke dalam perkampungan cukup menyulitkan. Akhirnya sampailah saya di depan gedung kosnya. Kos-kosan ini berada di pinggir jalan. Namun di sekitarnya ada beberapa ilalang yang tinggi dan juga jarak ke perumahan warga cukup jauh. Sederhananya, gedung kos ini gedung satu-satunya di sini. Tidak pedulilah, yang penting murah dan dilihat dari luar sepertinya layak untuk dihuni. Gedung kos ini 2 lantai dan berbentuk letter O. Pagar depannya besar hingga lantai satunya tidak terlihat dari luar. Tapi kok sepi banget ya. Saya nggak melihat satupun manusia yang lalu lalang. Suaranya pun tidak ada. Tok tok tok, permisi. Saya coba ketuk pagar besinya. Tak ada jawaban. Namun langsung ada seseorang bapak-bapak yang membukakan pintu pagarnya. Saat pintu pagar terbuka, saya pun mencoba menyapa dengan ramah. Siang pak, ucap saya dengan senyum. Namun dibalas dengan ekspresi wajah yang datar dan dingin, lalu pergi begitu saja meninggalkan saya. Nih orang niat gak sih bikin kos-kosan? Ucap saya dalam hati yang kesal melihat balasan bapak-bapak tersebut. Karena pagar sudah dibuka, saya pun masuk ke dalam. Saya lihat sekitar, tidak ada motor sama sekali. Semua pintu kamar tertutup rapat. Tapi saya rasa tempatnya cukup nyaman. Di sana saya dengan melihat-lihat sekitar, ada suara yang mencoba memanggil saya.
Hei, suara itu berasal dari arah belakang dan terdengar seperti suara nenek-nenek. Saya langsung menoleh. Benar saja, dia adalah pemilik gedung kos-kosan ini. Nek, saya tadi menelpon dan katanya masih ada kamar yang kosong ya. Saya mencoba membuka pembicaraan. Iya, jawab nenek tersebut sembari berjalan masuk ke sebuah ruangan. Saya pun mengikuti beliau masuk ke dalam. Banyak benda-benda tua yang menjadi pajangan di dalam ruangan tersebut. Nek, kalau boleh tahu berapa ya harga per bulannya? 400.000. Wah, boleh tuh Nek. Udah terima besi ya? Iya. Jawabannya selalu singkat dan juga dingin. Saya mencoba berpikir positif, mungkin itu memang tipikalnya. Saat itu juga saya langsung membayar sebagai tanda jadi dan besok sudah bisa untuk masuk ke kamar. Setelah dirasa beres, saya berpamitan untuk pulang karena hari sudah hampir sore. Oh ya, sebelum pulang, saya sudah diberitahu oleh nenek tersebut kalau kamar saya ada di nomor 2 sebelah kiri. Sesampainya di rumah AB, ternyata dia belum pulang. Saya langsung menuju kamarnya setelah bersalaman dengan orang tuanya AB. Semua barang saya rapikan agar besok tidak repot lagi saat berangkat ke kosan. Sampai pukul 7 malam, AB belum pulang juga. Kondisi badan yang capek membuat saya gampang untuk tertidur dan lagi-lagi bermimpi hal yang sama. Ketiga kalinya mimpi yang berulang. Namun kali ini ada yang berbeda. Ada suara yang mengatakan, "Jangan." Setelah mendengar kata-kata itu, saya langsung terbangun. Entah gimana caranya, tapi tiba-tiba mata saya terbuka. Saya langsung melihat jam dan menunjukkan pukul 4 pagi. Di sebelah saya sudah ada AB yang terlihat lelap dalam tidurnya. Rasa kantuk masih saya rasakan, namun sulit untuk kembali menutup mata. Kali ini terlintas bayangan tentang mimpi-mimpi yang sudah saya alami. Takut? Tidak. Namun saya penasaran apa maksud dari mimpi yang sama tersebut. Jam 10 siang, semua barang yang saya bawa sudah siap. Awalnya AB ingin mengantarkan saya, namun sampai sekarang dia pun masih terlelap di kasurnya. Tak apa, saya juga nggak mau merepotkan dia terus. Bu, Pak, saya izin pamit. Terima kasih atas tumpangannya sementaranya ya Bu, Pak. Loh, kamu naik apa? Gak diantar AB? Tanya ibu AB. Saya naik taksi aja Bu. Kasihan AB, kayaknya masih capek. Ya sudah, hati-hati. Kalau ada apa-apa, kesini aja, pesan ibu AB. Orang tua AB memang sudah bagaikan orang tua saya sendiri. Saya dan AB adalah teman masa kecil. Hingga saat lulus SMP, mereka pindah ke Bandung. Taksi sudah datang, waktunya hidup mandiri. Ternyata menggunakan mobil lebih lama dari perkiraan. Mungkin karena masuk perkampungan dan banyak kelok-kelok. Sesampainya di depan gedung, supir taksi melihat memperhatikan sekitar. Mau kemana Kang? Tanya supir tersebut. Itu Pak, kosan saya. Jawab saya sembari menunjuk ke arah gedung di sebelah kanan mobil. Supir tersebut tidak menjawab. Hanya saya lihat ekspresinya aneh dan terlihat seperti terheran-heran. Tanpa pikir panjang, saya langsung masuk ke dalam. Kali ini tanpa mengetuk pintu, karena saya merasa sekarang sudah jadi penghuni kos ini dan tak perlu izin untuk masuk lagi. Sesampainya di halaman, nenek sang pemilik gedung kosan menyambut. Selamat siang Nek, sapa saya. Tapi tak dijawab. Namun beliau langsung mengajak saya ke kamar dan memberi kuncinya lalu pergi begitu saja. Di sini saya belum merasakan hal yang aneh sama sekali. Masuk ke dalam kamar, menaruh barang, suasana kamar terasa dingin yang padahal tidak ada kipas ataupun AC. Tanpa pikir lama, saya langsung merapikan baju dan barang-barang yang lain. Saya malas kalau harus ditunda-tunda. Satu hal yang belum saya sadari adalah semenjak saya menginjakkan kaki di kosan ini, belum sama sekali saya melihat orang lain selain bapak-bapak yang membukakan gedung kos
dan nenek pemilik gedung kos ini. Bahkan sampai sore pun tidak ada suara selain suara kicauan burung. Sepi sekali. Sekali lagi saya belum curiga. Pikiran saya, mungkin penghuni lain di sini adalah pekerja kontrakan yang berangkat pagi, pulang sore. Saya berani sumpah, kamar ini terasa cukup dingin. Tak ada kipas ataupun AC. Namun terdapat jendela yang mengarah ke belakang gedung kosan. Pemandangannya jelek, hanya alang-alang yang terlihat gersang. 2 hari lagi saya sudah masuk kuliah. Jadi ada waktu suatu hari untuk saya melepas lelah setelah berputar-putar Bandung untuk mencari kosan ini. Di samping itu lumayan untuk menghemat uang juga. Memasuki maghrib, satu persatu lampu menyala. Saya masih terpaku di kasur karena malas untuk bergerak. Pintu kamar sengaja saya buka agar tahu kalau ada penghuni lain yang lewat depan kamar saya. Tidak ada TV, kesibukan saya hanya bermain medsos, Twitter salah satunya. Alam bawah sadar manusia itu hebat. Tanpa bisa melihat pun kita bisa merasakan jikalau ada yang memperhatikan kita, dan itulah yang saya rasakan. Saat sedang terfokus dengan HP di tangan, saya merasa ada yang memperhatikan. Posisi tidur saya menghadap ke arah pintu. Sadar ada yang memperhatikan, pandangan saya langsung mengarah ke arah pintu. Benar saja, ada seorang lelaki sedang berdiri di depan pintu, terdiam, memperhatikan saya seakan merasa aneh. Pak, sapa saya dengan senyuman. Lagi dan lagi tak ada tanggapan, hanya ekspresi kaku dan dingin yang saya dapatkan. Sapa tak dijawab, laki-laki tersebut langsung pergi begitu saja. Ini kenapa sih orang-orang kos kelakuannya sama semua? Tanya saya dalam hati. Saya bangun, niatnya ingin keluar kamar dan melihat apakah ada penghuni lainnya. Saya ingin tegur sapa dengan mereka. Tak enak rasanya satu kos namun rasa asing. Saya lihat ada 4 orang lain berada di seberang kamar, berjalan sendiri-sendiri seolah tak saling kenal. Saya ingin panggil namun tak enak, takut disangka tidak sopan. Saya urungkan, nanti akan saya datangi satu persatu. Pukul 9 malam, lapar menyerang. Ingin makan namun saya tidak tahu di mana tempat terdekat di sini. Mau pinjam kendaraan tidak enak karena tidak kenal. Jalan kaki tidak, jalanannya gelap dan sepi. Jujur saya takut. Terpaksa saya pesan menggunakan aplikasi ojol. Saya pilih tempat makan terdekat agar ongkirnya murah. Sekitar 30 menit menunggu, sang driver menelpon. Kang, lokasi persisnya di mana ya? Saya sudah di titik ini. Iya, di situ Pak. Sebentar ya, saya ke situ, jawab saya. Kang, ini serius titik lokasinya? Tanyanya dengan nada tak percaya. Iya serius Pak, ini saya mau keluar. Saya langsung menuju depan kos. Kasihan ojol tersebut takut menunggu lama. Saat sudah menemui driver tersebut, saya langsung ambil makanan yang saya pesan dan membayarnya. Kang, serius tinggal di sini? Tanya dia yang masih heran. Iya serius Pak, kenapa emangnya? Saya pun jadi ikut penasaran. Ini gelap banget Kang, kondisinya juga kayak gitu kok. Bisa sih Kang tinggal di sini? Pertanyaannya membuat saya semakin heran. Apa yang gelap? Kondisi. Yang saya lihat gedung ini paling terang dan juga kondisinya bagus. Saya malas ngeladeninya. Udah Pak, makasih ya. Saya lapar banget soalnya, ucap saya. Tidak dijawab, laki-laki pergi begitu saja. Masuk kamar dan tanpa pikir panjang langsung makan. Tapi ada yang aneh. Tiba-tiba saya mencium bau gosong. Saya cium makanan, bukan ini sumber baunya. Baunya sangat menyengat hingga nafsu makan saya hilang. Saya bangun dan mencari sumber bau ini. Namun nihil, tidak saya temukan. Saya lihat semua pintu kamar tertutup rapat. Begitupun dengan ruangan nenek pemilik gedung kosan ini. Saya mencoba lupakan, walau bau terus saya rasakan. Hampir 2 jam bau kosong ini berputar-putar di hidung saya.
tak tahan sebenarnya, namun saya tidak bisa apa-apa. Saya pakai baju untuk menutupi hidung, cukup membantu, namun masih sedikit terasa di indera penciuman saya. Pukul 10:30, bau tersebut perlahan menghilang. Saya sangat penasaran, namun tidak menemukan di mana sumber bau tersebut. Perlahan mata mulai mengantuk dan saya tertidur dengan sendirinya. Seperti apakah kelanjutan cerita ini? Jika kalian penasaran, kalian bisa klik like di bawah, klik juga tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru. Seperti biasa, dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.